Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, kita bersyukur sebab hari ini Anda telah bangkit ke surga. Dia menyediakan tempat yang terbaik untuk kita umat-umat ketebusannya. Mari jemaat Tuhan, tewan kita semua untuk bangkit berdiri. Beritos kiri, kanan, depan, belakang, katakan bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah. Haleluya. Sorak-sorai bagi nasihat, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih di hari ini. Kita tundukkan itu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk semua karya-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, terkhusus penebusan-Mu di kayu salib Tuhan. Melayakkan kami, menyucikan kami dan menguduskan kami Tuhan. Pada pagi hari ini dengan penuh sukacita Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu ingin memuji Engkau, menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Memberkati ibadah ini Bapa. Biar kiranya segala sesuatu yang kami lakukan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang siap beribadah, sama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Haleluya.
pujian menyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mau lihat lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Katakan maut untuk kita, Dia telah menebus dosa kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersorak-sorakan, yes. Allah bangkit, bernyanyilah, dengan iman katakan musuh dikalahkan. Haleluya. Lebih lagi kita bersuka cita
hari ini saya telah dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan yang sudah dibebaskan, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang setia, Allah yang mempedulikan kehidupan kita, Allah yang sungguh mengasihimu. Mari lebih lagi bawa hatimu, bawa pujianmu, bawa ucapan syukur. Mari bawa apa yang terbaik untuk Tuhan, yang sudah membebaskan kehidupan kita, yang sudah memberi keselamatan bagi setiap kita. Sebab kita punya Allah yang setia, Allah penyembuh, Allah memulihkan.
tidak ternilai dalam hidup kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan. Kasih-Mu menguatkan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Kami mau beri. Kami mau bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Tuhan baik dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Segenap hatiku Bawalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan pagi ini, yaitu segenap hidupmu. bersyukur padamu dengan apakah ku bangga. Tidak bisa kami membalas kebaikan Segala kebaikan-Mu, Tidak bisa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Puji dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Ucapan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya.
Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hatimu, sebab tidak ada yang bisa kita balas dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat katakan, dengan apa kan ku balas segala ini pengakuan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tanda kami menyadari bahwa hidup yang kami miliki semuanya dari Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku memuji-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga miliki Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang telah membuktikan bahwa pada hari ini Dia bukan Allah yang mati, tapi benar Dia telah bangkit dari kematian dan Dia telah hidup bagi kami. Kebangkitannya adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya, dan kebangkitannya telah menyatakan hidup yang baru bagi setiap kami yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas anugerah karya yang terbesar yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan telah mati bagi dosa kami, dan hari ini Tuhan telah membuktikan bahwa Allah yang kami sembah telah bangkit dari kematiannya, dan hari ini telah memberikan kemenangan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih buat sukacita besar yang boleh kami rasakan dalam hidup kami atas karya penyelamatan Tuhan, atas kasih sejati yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hamba percaya dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, pujian ini menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan, dan kami percaya setiap kami diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan ini, baik yang hadir dalam ruangan ini pada saat ini, yang menyaksikan secara live pada pagi hari ini. Kami percaya kami dilawat Tuhan dengan dahsyat, dan saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami, sampaikan pesan Tuhan bagi kami di hari kebangkitan ini, di hari kemenangan yang begitu luar biasa ini Tuhan, agar kami sebagai umat-umat ketebusان-Mu tetap percaya dan tidak akan mudah goyah,
sebab kami percaya kepada Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami serahkan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami bersama, biarlah dikuasai oleh kuasa Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa gelap yang mencoba mengganggu rencana bahkan acara ibadah kami pada pagi hari ini, kami satukan iman dan percaya kami tolak, kami ikat, kami gagal kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah yang seluasa mungkin beracara di tengah ibadah kami, memberkati kami dari awal hingga berakhirnya. Semuanya kami yang hadir pada pagi hari ini, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman Tuhan, kami yang menerima firman Tuhan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan Kau berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Loh, malah loyo Pak. Ini hari kebangkitan. Amin. Hari kemenangan bagi umatnya. Yes. Haleluya. Dari mimbar ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Amin. Luar biasa karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Dari mimbar ini juga saya ingin menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara dan saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebuah sukacita besar yang boleh dirasakan oleh umat-umat Tuhan, secara khusus orang-orang yang percaya, di mana pada hari ini seluruh dunia orang-orang Kristen, orang-orang percaya merayakan hari kebangkitan Yesus dari kematiannya, yang membuktikan bahwa Allah kita benar, bukan Allah yang mati, ya. Tetapi pada hari ketiga Alkitab mencatat Dia bangkit dari kematiannya, membuktikan Dia adalah Allah yang hidup. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kebangkitannya, saudaraku, merupakan suatu hal yang sangat dinantikan oleh orang-orang percaya. Siklus atau karya penyelamatan Tuhan bagi orang percaya dimulai dari Yesus lahir ke dalam dunia ini, dan Dia harus mati karena dosa-dosa kita, dan pada hari ini Dia bangkit dari kematiannya, dan kebangkitan itu menjadi sebuah kenyataan yang kita rasakan pada hari ini, bahwa Yesus benar hidup dan Dia membawa kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Nanti saudara bisa baca seluruh dari bagian ini, dari ayat pertama saya sampai ayat 14. Tetapi saya hanya mengambil 2 ayat dari pasal 6 dari kitab Roma, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Nanti saudara tandai di situ, lalu kita buka kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Baik, kalau sudah mendapatkan firman Tuhan ini, saya akan membacanya untuk kita semua dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari kita lompat kepada Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada amin?
Haleluya. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema sebagai perenungan kita di hari kemenangan, hari kebangkitan. Ini adalah kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kuasa kematian dan kebangkitannya adalah tanda hidup baru. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Roma pasal yang ke-6 yang kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6, dan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, ada dua kalimat yang harus kita garis bawahi, dan saya ingin merangkum dari peristiwa dari kematian atau Jumat Agung sampai pada hari ketiga di mana Yesus telah bangkit. Makanya tema hari ini adalah kuasa kematian dan kebangkitannya, tanda hidup baru. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Tuhan, untuk pertama kali kata atau kalimat kematian itu tercatat di dalam Alkitab dan disebutkan oleh Allah sendiri di Taman Eden. Ya, jadi bukan iblis yang bicara tentang kematian, tapi Allah sendiri yang berbicara demikian. Coba Anda buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan demikian. Kejadian pasal kedua ayat 17. Oh maaf, bukan ini bagiannya. Salah alamat dia. Ya. Tapi saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, di sana menceritakan bahwa untuk pertama kali Allah berbicara tentang kematian, yang dikatakan bahwa jika kamu makan buah itu tentang pengetahuan yang baik dan buruk, maka firman Tuhan katakan apa? Allah katakan di situ, maka kamu akan mati, dikatakan dalam bagian ayat ini, saudaraku, dalam kitab ini. Jadi saudara yang saya kasih, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kita lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah berfirman kepada manusia pertama yang bernama Adam, ya. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kematian tidak memiliki kuasa apapun atas kehidupan manusia di Taman Eden. Kenapa dibilang seperti itu? Sebab manusia yang pertama diciptakan Allah, dia hidup dalam kemuliaan Allah atau glory of glory. Jadi dalam kehidupan manusia yang pertama yang hidup dalam kemuliaan Allah, dikatakan walaupun manusia itu telanjang, dia tidak tahu bahwa dia telanjang. Karena apa? Kehidupan daripada manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa itu diselimuti oleh kemuliaan Allah. Dan pada saat itu mereka belum terjamah dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Adam yang disebutkan sebagai manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, sebagai suami bagi Hawa, yang seharusnya sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai nabi dalam rumah tangganya, dikatakan bahwa Adam tidak melakukan fungsi tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kematian pun berkuasa atas kehidupan Adam dan Hawa, atas keluarganya, bahkan atas seluruh umat manusia yang adalah keturunan Adam, termasuk kita yang ada pada sampai hari ini. Nah, akibatnya iblis menjadi berkuasa atas kematian. Ya. Kematian akhirnya menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi sebagian besar umat manusia. Ada banyak orang yang akhirnya takut dengan kematian, ya, dan ada banyak orang yang tidak mampu untuk mengendalikan dan melawan yang namanya kematian. Nah, ketika Adam dikatakan dalam Alkitab ini memakan buah dari taman yang dilarang oleh Tuhan atau buah yang dilarang oleh Tuhan, maka firman Tuhan kepada Adam di situ bahwa ketika kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Nah, saudara, dalam pemahaman teologi barat bahwa kata mati di sini diartikan sebagai putusnya hubungan roh antara manusia dengan penciptanya, dengan Allah. Ya.
Sedangkan dalam pemahaman orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kata mati di sini berarti berhutang darah. Pada hari kemarin, pada Jumat kemarin saya sempat menyinggung dengan hal itu, bahwa kita berhutang darah dan harus dibayar dengan darah. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang saya sebutkan dalam kitab Kejadian tadi, ketika dikatakan bahwa mengapa saat itu Adam tidak langsung mati? Karena Alkitab bilang pada saat makan buah ini kamu pasti mati. Apakah Alkitab kita adalah Alkitab yang hanya sekedar ditulis belaka, hanya sebuah isapan jempol yang akhirnya membingungkan kehidupan orang Kristen, orang percaya, sehingga kita sulit mempercayai apa yang dikatakan oleh firman? Karena Alkitab bilang bahwa pada saat kau makan buah itu kamu akan mati. Tetapi pada kenyataannya ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak mati. Ya. Kenapa saat itu Adam tidak langsung mati? Saudara yang saya kasih, itu karena kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan Adam dan Hawa, di mana ada pertukaran di sana. Apa yang saya maksud dengan pertukaran? Di mana kita melihat bahwa mereka ketika berdosa, Adam mengetahui bahwa ternyata dia bersama dengan istrinya Hawa telanjang. Lalu dalam kitab Kejadian berkata, karena mereka ketahuan bahwa mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka lari bersembunyi dari Allah. Lalu mereka membuat sebuah cawat, sebuah pakaian yang terbuat dari daun pohon ara. Kenapa bisa terjadi? Karena akibat dosa. Tadi saya sebutkan sebelum dosa masuk kepada manusia, Adam dan Hawa telanjang. Tetapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang, sebab kehidupan mereka diselimuti dengan kemuliaan Tuhan. Sebab dosa pada saat itu belum masuk dalam kehidupan manusia. Tetapi setelah Adam makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa telanjang akibat dosa, yang akhirnya Adam membuat pakaian bagi mereka berdua dengan daun pohon ara. Tetapi daun itu digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan kulit binatang. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Coba kita lihat bersama-sama. Dan Tuhan Allah, ya dengarkan, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara yang saya kasih, banyak orang berpaham begini, kalau ditanya pembunuhan pertama atau kasus untuk korban pertama tercatat dalam Alkitab itu dari peristiwa apa? Orang bilang Kain dan Habel. Tidak. Tapi Kejadian 3 ayat 21 inilah yang pertama. Karena apa? Karena Tuhan berkata, Tuhan menguliti binatang itu. Apakah dengan menguliti, kalimat menguliti binatang, lalu dikuliti binatang itu, lalu dia telanjang, lalu dia dalam keadaan terkuliti itu dia lari bersembunyi di balik pohon? Tidak. Kata menguliti itu berarti tentang korban darah. Artinya apa? Ada kematian di situ, ada korban, ada pertukaran yang Tuhan Yesus, yang Allah buat untuk manusia pertama. Jadi korban pertama, tercurahnya darah pertama bukan pada saat kematian Habel karena Kain, tetapi pada saat manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga firman Allah berkata Tuhan sendiri yang membuat pakaian mereka yang pertama dari apa? Dari kulit binatang. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 inilah, saudara yang saya kasihi, untuk pertama kali korban darah itu terjadi. Amin. Supaya kita bisa mengerti, ya kan? Karena kita kadang-kala pikir, oh ini pasti Kain dan Habel ini, gitu ya. Tidak. Karena binatang juga makhluk hidup yang berdarah. Ketika dia dikorbankan, kulitnya diambil. Ada di sini yang lihat kulit diambil lalu itu binatang lari di luar, dipelihara hidup begitu, nggak lama mati, Pak. Ya beda kalau ngambil bulunya. Ini kulitnya diambil oleh Allah, dijadikan baju bagi manusia pertama. Disitulah awal pertama terjadi yang namanya
pencurahan darah, pengorbanan. Nah saudara yang saya kasihi, dosa asal yang dilakukan oleh manusia pertama yaitu Adam yang disebutkan dalam firman Tuhan tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibereskan hanya dengan korban binatang. Ya. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan korban binatang. Oleh sebab itu dosa manusia harus diselesaikan, harus dibereskan dengan manusia juga. Nah, saya ingin menceritakan begini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, karena dalam kisah perjanjian lama, penghapusan dosa itu pada zaman itu harus memberikan namanya binatang yang tak bercacat celah. Betul ya? Kalau ada seseorang yang bersalah pada zaman itu, apakah dia lembu, kambing domba atau burung merpati, tidak boleh ada cacatnya untuk dipersembahkan sebagai penebusan salah saudara. Ya, pada zaman itu menggunakan binatang, saudara. Tetapi Tuhan melihat bahwa korban untuk keselamatan dosa manusia atas dosa yang terlalu berat dialami oleh manusia, korban binatang tidak bisa membereskan hutang darah kita. Korban binatang tidak bisa menyelesaikan untuk menghapus dosa manusia. Oleh sebab itulah mengapa Yesus turun dari sorga, dari singgasananya, dan Bapa memberikan dia sebagai ganti daripada korban binatang itu. Itulah yang disebut dengan korban anak domba, korban yang sempurna dari sorga untuk menebus dosa manusia. Kalau dulu memang binatang. Coba saudara bayangkan, kalau semua manusia pada zaman itu sudah berdosa, berbuat dosa, saudara bisa bayangkan berapa banyak binatang yang harus dikorbankan untuk dosa kita. Kalau satu orang setiap minggu buat 10 dosa, wah seminggu dosa 7 kali dosa. Saudara, 7 binatang kau harus korbankan. Sebulan 31 hari engkau berbuat dosa, 31 korban yang kau harus siapkan. Kalau setahun 365, saudara bisa bayangkan dari mana kita dapatkan kambing domba lembu untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itulah Tuhan berkarya, dia memberikan keselamatan kepada manusia, karena manusia tidak bisa dibereskan hutang dosanya untuk pengorbanan binatang, maka Yesus sendiri yang turun untuk menyelesaikan yang namanya hutang darah manusia, dan Allah menyediakan korban yang terbaik yaitu Yesus Kristus buat setiap kita. Hutang yang dibayar lunas untuk sekali dalam hidup kita. Saudara, coba kita lihat bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27-28. Apa kata firman Tuhan di sana? Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dan 28. Dia katakan demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dengarkan baik-baik, firman Allah tegas mengatakan bahwa manusia mati satu kali seumur hidup, ya. Demikian pun Tuhan kita mati untuk sekali menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Tapi hebat memang orang-orang sekarang Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak punya iman sampai seperti itu. Ada banyak orang-orang atau banyak hamba-hamba Tuhan yang bolak-balik sorga katanya, iya kan? Dia belum mati aja sudah bolak-balik mondar-mandir sorga, naik ke sorga, turun lagi ke bumi. Tuhan Yesus saja sampai pada hari ini dia belum turun-turun, saudara. Kalau dia sudah turun, maka akhir daripada zaman ini, maka akhir daripada dunia ini sudah dekat. Ya. Tapi itu kata orang sih, saya kurang tahu apakah memang imannya lebih hebat dari hamba Tuhan yang lain. Ya. Tapi banyak orang yang mengkisahkan bagaimana dia pernah ke sorga. Itu luar biasa. Belum mati udah ke sorga, Pak. Udah gitu turun lagi, gitu kan. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan saja sampai pada hari ini
ketika dia mati dan bangkit dan dia naik ke surga, dia belum turun. Karena nanti kalau dia sudah turun, maka semua akan berakhir. Nah, saudara yang saya kasihi, kita kembali kepada firman Tuhan dalam ayat yang ke-27 28 tadi dalam kitab Ibrani pasal 9 ini. Ini merupakan sebuah ayat tukar guling, ya, untuk membereskan, menyelesaikan hutang dosa, hutang darah kita karena dosa kita. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dia mati dan dikuburkan agar hutang darah, hutang dosa yang tidak mampu kita bayar itu dibayar lunas, dihapuskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Ini penting sekali. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih, hari ini setiap orang percaya memperingati hari kebangkitan Yesus. Karena apa? Kita yakin, kita percaya, walaupun kita tidak melihat, tapi kita yakin dan percaya benar bahwa bahwa Allah kita bangkit pada hari yang ketiga. Dia menyatakan kuasanya kepada setiap kita. Kebangkitan Kristus dari kubur adalah satu hal, saudara boleh tahu, itu memalukan bagi dunia. Kenapa saya bilang memalukan bagi dunia, terlebih bagi iblis? Karena dunia dan iblis pada saat itu sedang bersorak, saudaraku, atas kematian Yesus. Karena bagi iblis kematian Yesus it's finished. Betul sudah selesai, tapi bukan masalah selesai tidak berbuat apa-apa. Tetapi kematian Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, adalah menyatakan kuasanya pada saat kebangkitannya. Makanya pada saat itu para pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang ahli Taurat, para imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada saat itu begitu senang dengan kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kematian Yesus ini ya sebagai sesuatu yang kata mereka Yesus itu Tuhan, tetapi kenapa dia mati? Dan ini yang membuat mengapa iblis, saudara, tidak sadar bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Mereka terlalu euforia dengan kematian Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus kalau sudah mati maka selesailah murid-muridnya, maka selesailah orang-orang yang selama ini menjadi percaya mengikuti dia. Saudara tahu kesukaan orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin Yahudi karena kematian Yesus. Ini gambaran di mana kita tahu bahwa iblis ya yang adalah penipu, dikatakan firman Allah, pada hari ketiga dia tertipu oleh kebangkitan Yesus. Karena iblis berpikir bahwa Yesus tidak akan bangkit. Ya. Apalagi orang-orang Yahudi, mereka tidak berpikir, mereka tidak percaya bahwa Yesus bisa bangkit dari kematiannya. Dan saudara, ada banyak orang-orang pada saat itu, termasuk orang Yahudi kebanyakan, menganggap bahwa Yesus yang mereka elu-elukan sebagai Tuhan, ya, sudah nggak berdaya lagi, sudah mati. Sehingga para murid-muridnya pada waktu itu sempat ketakutan, kocar-kacir, lari bersembunyi di rumah. Kenapa? Karena mereka berpikir ketika Yesus yang adalah guru mereka, pemimpin mereka, dibunuh, mati di kayu salib, ditangkap, mati di kayu salib, maka giliran selanjutnya pastilah para pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu, pada Jumat Agung kematian, semua murid berlarian ketakutan meninggalkan Yesus. Saudara yang saya kasihi, itu yang terjadi. Iblis tertipu, ya. Manusia, dunia tertipu ketika menyaksikan hari ketiga kebangkitan Yesus. Orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin Yahudi tercengang atas berita yang mereka dengar, di mana Yesus telah bangkit dari kematiannya dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus benar Tuhan dan dari mana dia berasal. Manusia sudah tahu kalau kita berasal dari mana, makanya ketika manusia mati berakhirnya di mana? Di bawah, menunggu pengangkatan. Tapi Yesus mati, dia tidak ke bawah, tapi pada hari ketiga dia naik, dia bangkit.
dia naik ke sorga, membuktikan bahwa asal Yesus dari mana. Saudara, pada pagi yang berbahagia ini, yang penuh dengan kemenangan ini, saya ingin menyampaikan berita sukacita buat kita semua. Kebangkitan Kristus dari kematiannya membuktikan bahwa kematian tidak lagi memiliki hak untuk memerintah atas hidup manusia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengimani kalau kita yang percaya kepada Yesus. Di dalam kitab, dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26, di sana telah menyatakan di dalam firman Tuhan ini. Mari buka bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal itu? Sebuah pertanyaan balik kepada kita. Percayakah saudara bahwa ketika saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara, apakah saudara percaya bahwa saudara selamat? Ini pertanyaan yang disampaikan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari terima berita ini sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan buat setiap kita. Saya ingin menyampaikan sebelum saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ada perbedaan antara kematian orang di dalam Kristus karena sudah percaya akan kematian dan kebangkitannya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus atau alias di luar daripada Kristus. Yang pertama, orang yang tidak percaya, yang tidak hidup di dalam Kristus atau hidup di luar Kristus, ketika mereka menghadapi kematian, ada keputusasaan dalam hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Sebab mereka tidak tahu akan jaminan keselamatan mereka masuk surga atau tidak. Kematian bagi orang di luar Kristus, di mana mereka akan mengalami yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada kematian dan kebangkitannya, menganggap kematian adalah akhir dari segala-galanya. Oleh sebab itu orang-orang seperti ini akan mengalami sengsara. Orang seperti ini akan mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka, akan mengalami kengerian yang sangat dalam. Dikatakan firman Tuhan, apa itu? Hidup di dalam neraka, api neraka. Saudara, ini bagi orang yang tidak percaya akan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi bagi orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, maka kematian itu dianggap pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, oleh sebab itu kalau kita melihat ada karangan bunga dituliskan turut berduka cita, ada bahasa pulang ke rumah Bapa di surga, selamat sudah kepangkuan Bapa di surga. Karena apa? Karena kita percaya kematian bagi orang percaya, kematian bagi orang yang percayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kematian itu berbicara di mana kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 telah menjelaskan di sana buat kita. Yesus terlebih dahulu datang ke surga untuk apa? Dia menyiapkan tempat buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu dan saat kita dipanggil Tuhan, maka satu tempat yang mulia yang akan disediakan bagi orang-orang percaya, yaitu surganya. Ya, itu perbedaannya. Yang selanjutnya dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, kalau kematian bagi orang yang percaya kita dianggap kita pulang ke surga. Karena apa? Karena kita percaya ketika kita mati kita menerima yang namanya hidup yang kekal. Ada sebuah jaminan keselamatan yang kita terima, dan kita dinyatakan oleh firman Allah sebagai milik Allah yang bernilai dan berharga. Makanya Tuhan tebus saudara. Kalau kita orang yang tidak bernilai dan tidak berharga, Tuhan tidak mau turun capek-capek kalau kita bilang seperti itu, datang hanya menebus kita. Tetapi karena engkau bernilai dan berharga di mata Tuhan, Alkitab berkata bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Makanya ketika kambing mati, domba mati, ya, ayam mati, Tuhan tidak tebus mereka. Yang Tuhan tebus adalah
manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, manusia yang diberikan nafas dari Allah sendiri kepada mereka. Artinya apa? Saudara dan saya bernilai, berharga di mata Tuhan, dan orang-orang yang demikian layak untuk Tuhan ambil, untuk Tuhan tebus kita untuk masuk kepada sorganya. Nah, saudara yang saya kasihi, kiranya perayaan Paskah pada hari ini yang kita rayakan mengingatkan akan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus segala hutang dosa kita atau hutang darah kita dengan sempurna. Dan kita tahu bahwa Dia tidak mati, tapi kebangkitannya mengingatkan kita akan kuasa yang tidak terbatas yang telah dilimpahkan atas orang-orang percaya. Alkitab berkata bahwa kubur Yesus pada hari ketiga disebutkan kosong. Kosong bukan disembunyikan oleh murid-muridnya, kosong bukan dicuri oleh murid-muridnya, tapi benar membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, dan membuktikan benar bahwa Allah yang saudara sembah bukan Allah yang mati, tetapi benar-benar Dia berkuasa atas kehidupan ini. Sehingga kematian dan kebangkitan Yesus adalah tanda saudara dan saya telah menerima kehidupan yang baru. Yang dulu kita hidup dalam manusia lama, hidup dalam dosa, tetapi ketika Yesus mati buat saudara, Dia bangkit buat saudara, maka itulah tanda kehidupan baru yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kenapa perayaan Paskah ini dirayakan? Karena kita tahu hampir semua gereja ya membuat perayaan Paskah dengan telur Paskah. Alkitab tidak mencatat di dalam sana tentang telur Paskah. Tetapi kenapa gereja-gereja membuat telur Paskah? Sebab ada makna filosofi dalam kehidupan kita. Di dalam telur itu ada yang namanya benih kehidupan. Oleh sebab itu kita mempercayai Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita, itu adalah satu benih kehidupan baru bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya mengapa kita merayakan Paskah selalu disertai dengan telur Paskah. Tetapi kalau Anda mau cari ayatnya dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka Anda tidak akan menemukannya. Dari lebaran monyet sampai lebaran kambing pun tidak akan ketemu. Tetapi filosofinya ada buat kita, ya kan? Lalu kalau memang itu ada benih kehidupan, kan masih banyak Pak Pendeta pakai media yang lain. Mungkin biji rambutan. Iya, biji rambutan memang hidup Bapak Ibu Saudara, ada hidup. Tapi ketika dibagi nggak bisa dimakan, ya. Mungkin orang dulu buat itu supaya apa? Ketika kita dibagikan telur Paskah, maka setelah itu kita mungkin mau makan tuh telur, ya puji Tuhan boleh ada manfaat selanjutnya, ya kan? Tapi kalau dia biji, mungkin agak lama Anda tunggu, ya. Mungkin pada saat Anda terima, Anda masih sekolah minggu, pada saat berbuah gigi Anda sudah tidak ada, alias Anda sudah tua. Tapi kalau telur pada saat itu dibagi, saat itu juga Anda terima dan Anda makan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kematiannya dan kebangkitannya atas kita semua telah menyatakan bahwa Dia telah memberikan kemenangan yang sejati bagi setiap orang percaya. Dan kematian dan kebangkitan Yesus sudah melewatkan semua kengerian, semua penderitaan yang seharusnya dialami oleh manusia, tapi Yesus telah mengambil alih semuanya atas kehidupan kita. Dia melakukan pertukaran di atas kayu salib buat saudara dan saya, di mana Yesus dihukum supaya kita diampuni, di mana kita tahu bahwa Yesus menderita sengsara supaya saudara dan saya disembuhkan. Yesus dijadikan berdosa karena dosa kita, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan oleh kebenaran Yesus Kristus. Saudara dan saya, ya, ditebus oleh Yesus. Yesus rela menjadi kutuk atas dosa ini supaya kita menerima berkat daripada Tuhan. Bahkan Yesus rela ditolak supaya saudara bisa diterima oleh Bapa di surga. Pertukaran di kayu salib, saudara yang saya kasih, adalah masa sengsara yang dialami oleh Yesus. Bahkan Yesus menjalani kematiannya di kayu salib supaya setiap kita yang percaya kepada Dia menerima kehidupan
yang kekal. Paskah artinya berlalu. Apa yang berlalu dalam hidup kita? Ada banyak hal yang berlalu ketika Yesus menyatakan kematian dan kebangkitannya buat setiap kita. Mungkinkah itu sengsara, penderitaan yang saudara alami hari ini? Mungkinkah itu pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini? Bahkan mungkin sakit penyakit yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara. Hidup dalam ketidakpastian. Pada hari ini firman Allah mengingatkan dan menegaskan kepada setiap kita bahwa semuanya sudah berlalu, ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib dan diselesaikan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib buat setiap kita. Untuk itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah di hari Paskah ini kita menjadi orang-orang yang percaya, yang semakin diberkati Tuhan, semakin dikuatkan dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengamini firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Atas kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, yang Tuhan kerjakan lewat karya penyelamatan. Dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari kematiannya dan dia naik ke surga, membuktikan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah benar, Allah yang hidup. Oleh sebab itu, dalam perayaan Paskah pada hari ini akan menjawab segala keraguan saudara selama ini. Perayaan Paskah pada hari ini menjawab setiap kebingungan saudara, setiap pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini, penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang hidup dalam ketidakpastian, sedang bertanya dalam dirinya sendiri, apakah aku selamat? Apakah aku akan diselamatkan oleh Tuhan? Dengarkan baik-baik. Di dalam peringatan Paskah ini, Tuhan telah menegaskan kepada setiap kita, yang benar ialah bahwa dia bangkit dari kematiannya dan dia telah memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Jangan pernah meragukan karya penyelamatan yang dia sudah kerjakan buat setiap kita. Hutang darah, hutang dosa yang tidak sanggup engkau bayar, Tuhan telah membayarnya lunas di atas kayu salib. Dan hari ini dia telah membuktikan itu buat setiap kita. Benar bahwa 3 hari yang lalu dia seolah-olah seperti manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada setiap kita akan sebuah konsekuensi dosa dalam hidup ini, di mana dosa dapat merenggut kehidupan kita. Karena firman Allah berkata bahwa upah dosa adalah maut, dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerahnya bagi setiap kita, dia rela, dia datang ke dunia, dia meninggalkan takhta kerajaan surga untuk mengambil alih apa yang seharusnya menjadi hukuman buat manusia. Tetapi Yesus telah mengambil alih semuanya. Terjadi pertukaran di atas kayu salib buat setiap kita. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena itulah Tuhan tidak menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya binasa, tetapi Tuhan menginginkan kepada setiap kita, tak seorang pun mengalami kebinasaan. Tetapi Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima kehidupan yang kekal yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Mari imani firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang telah dia nyatakan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah menerima firman. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Hari ini kami dijadikan baru di hadapan Tuhan. Karena itu kami mau melangkah di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Mampukan kami untuk melewati setiap pergumulan, setiap godaan, setiap tantangan yang datang dari dunia ini, yang datang dari iblis, yang ingin menghancurkan iman dan percaya kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan yang adalah Allah Immanuel itu yang akan senantiasa menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami. Pimpin kami untuk kami sampai kepada gerbang surga, dan kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau memerintah dalam kerajaan surga sebagaimana yang Tuhan firmankan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami yang hadir di tempat ini tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan. Kami yang hadir telah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini bukan hanya sekedar seremonial dalam sebuah Paskah, tapi lebih daripada itu kami diingatkan oleh Tuhan tentang harga yang mahal dari sebuah penebusan dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan ada dalam hidup kami ada di dalam Tuhan, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari kami, tahun-tahun kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pada saat waktunya kelak, ketika Tuhan datang untuk menjemput kami dapat berkata, aku siap ya Tuhan, sebab aku telah menerima keselamatan, jaminan keselamatan yang datang daripada Tuhan lewat kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, berkat firman Tuhan yang sudah berkati kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita bersama-sama pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita yang terbaik. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan menyaksikan BMC News. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah arta Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9.00 WITA dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. BMC Kids setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA bertempat di sekretariat gereja. Ibadah Wanita Betani Malinau Center Pelita Kanaan setiap hari Minggu pukul 11.00 WITA bertempat di gereja BMC Pelita Kanaan. BMC Teens ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16.00 WITA bertempat di wilayah yang ditentukan. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ibadah Mesbah Keluarga setiap hari Selasa dan Rabu pukul 19.30 WITA bertempat di wilayah yang ditentukan. Worship Night ibadah dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WITA bertempat di Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Ibadah doa fajar dilaksanakan setiap subuh Senin sampai Sabtu pukul 4.50 WITA. Jemaat Tuhan dapat bergabung dalam ibadah melalui via Google Meet. Link akan di-share dalam grup WhatsApp Gereja BMC Pelita Kanaan. Mari ajak keluarga dan kerabat jemaat Tuhan untuk dapat menerima hadirat Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah Gereja BMC Pelita Kanaan.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah dimenangkan dan dibebaskan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bertepuk tangan sama-sama, yuk. Terima kasih Tuhan, sebab Kau telah membebaskan kami. Kami dimenangkan di dalam Engkau, Yesus. Yesus, buat kemenangan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kuasa maut telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan, dan hari ini hidup kami menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan terima kasih buat kehidupan yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kami lewat kematian Tuhan di kayu salib atas dosa kami, lewat kebangkitan-Mu pada hari ini yang telah menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada siang hari ini setiap kami
yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya saat ini Tuhan, tanpa terkecuali dari anak-anak sampai kepada orang dewasa sudah diberkati oleh Tuhan, dan hidup yang berkemenangan menjadi milik kami bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa, memberkati umat-umat-Mu di sepanjang kehidupan kami, di setiap langkah hidup kami, kemanapun kami pergi dan kemanapun kami berada. Kami percaya kemenangan demi kemenangan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan, kecelakaan, bahkan setiap niat jahat, kuasa-kuasa gelap, orang-orang yang berniat jahat terhadap hidup kami tolak, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kami percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan hamba percaya pada hari ini lewat kemenangan yang Tuhan berikan, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah telah diberikan kekuatan yang baru, yang dalam pergumulan Tuhan telah buka dan bebaskan kami dari segala pergumulan kami. Hari ini kami pulang dari tempat ini membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati engkau dalam usaha pekerjaanmu, diberkati engkau dalam kesehatanmu, diberkati engkau dalam pendidikanmu, dan apa yang kau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibuat Tuhan berhasil. Engkau tidak lagi menjadi ekor, Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala, dan Tuhan memberkati keluarga musuh mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua untuk menjemput umat-umat ketebusannya. Yang diberkati pada ibadah kebangkitan pada pagi hingga siang hari ini, mari bersama-sama kita memberikan sorak kemenangan kita dan kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati, selamat makan Paskah untuk kita semua, dan setelah kembali Bapak Ibu.